Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukri lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wardillahumma an ummahatil mu'minin zawjatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, perkara yang disepakati tentang jumlah istri-istri Nabi adalah 11 orang. 2 di antaranya meninggal ketika beliau masih hidup, yaitu Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Zainab bint Khuzaimah. Kemudian beliau wafat meninggalkan 9 istri. 6 di antara istri-istrinya adalah dari suku Quraisy. 4 dari mereka bangsa Arab selain Quraisy. Dan 1 orang non-Arab, dia adalah Sayyidah Sofiyah dari Bani Israel. Istri-istri Rasulullah SAW dari suku Quraisy adalah yang pertama Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya Qusay. Dia adalah istri pertama, dan dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Abdullah, Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu alaihim ajma'in. Sedangkan Ibrahim adalah anak dari Maria Al-Qibtiyah. Sayyidatuna Khadijah meninggal di Makkah 3 tahun sebelum hijrah, menurut pendapat yang sahih. Yang kedua, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya Lu'ay bin Ghalib. Rasulullah menikahinya dalam waktu dekat sepeninggal Sayyidatuna Khadijah di Makkah. Katakan bahwa Nabi menikahinya di Makkah, dan Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah meninggal pada tahun 54 Hijriah. Yang ketiga adalah Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya Ka'ab bin Lu'ay. Rasulullah SAW melakukan akad nikah dengannya setelah beliau melakukan akad nikah dengan Saudah, Sayyidatuna Saudah. Kemudian Nabi SAW menggaulinya ketika di Madinah. Sayyidatuna Aisyah meninggal pada tahun 56 Hijriah. Yang keempat adalah Sayyidatuna Hafsah binti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya Ka'ab bin Lu'ay. Rasulullah menikahinya pada tahun kedua atau ketiga Hijriah. Meninggal pada tahun 45 Hijriah radhiyallahu anha. Yang kelima Ummu Salamah, namanya adalah Hindun, dan dikatakan bahwa namanya Ramlah. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya Ka'ab bin Lu'ay. Rasulullah menikahinya setelah suaminya meninggal pada tahun keempat Hijriah. Sayyidatuna Ummu Salamah meninggal pada tahun 58 Hijriah atau setelah itu. Sayyidat berikutnya adalah Sayyidatuna Ummu Habibah. Namanya adalah Ramlah dan dikatakan namanya Hindun. Beliau adalah anak Abu Sufyan. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada Ka'ab bin Lu'ay. Nabi SAW melakukan akad dengannya pada tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu dia ada di Habasyah. Sayyidatuna Ummu Habibah meninggal pada tahun 44 Hijriah dan dikatakan selain itu. Istri-istri Rasulullah SAW mereka dari bangsa selain bangsa Arab. Dari bangsa Arab tapi selain Quraisy. Mereka yang berbangsa Arab dan bukan dari Quraisy. Istri Rasulullah SAW yang dari bangsa Arab selain Quraisy. Yang pertama adalah Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Ayahnya berasal dari suku Mudar dan ibunya dari suku Quraisy, yaitu beliau itu Rasulullah SAW menikahinya setelah Zaid bin Harithah menceraikannya pada tahun ketiga, keempat atau kelima Hijriah. Sayyidatuna Zainab meninggal pada tahun 20 Hijriah atau setelah itu. Yang kedua, Sayyidatuna Juwairiyah bintil Harith. Beliau pernah menjadi tawanan pada perang Bani Mustaliq. Rasulullah SAW membebaskannya dan menikahinya pada tahun kelima atau keenam Hijriah. Beliau meninggal pada tahun ke-50 Hijriah atau setelah itu. Yang ketiga adalah Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Pada masa jahiliyah mendapatkan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin.
lantaran suka memberi. Menikah dengan Rasulullah pada tahun ketiga atau keempat Hijriah, meninggal pada tahun keempat. Masa dia bersama Nabi SAW adalah 2 atau 3 bulan. Dan dikatakan 8 bulan. Yang keempat adalah Sayyidatuna Maimunah bintil Harith. Nabi SAW menikahinya pada tahun ke-7 Hijriah, pada umrah ketika Rasulullah SAW melaksanakan umrah. Dikatakan beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah. Sedangkan istrinya yang non-Arab adalah Safiyah binti Huyai ibni Akhtab dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Sebelumnya dia menjadi tawanan dan Nabi SAW membelinya. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah dan meninggal pada usia 50, dan dikatakan setelah itu. Rasulullah SAW juga pernah menikah dengan selain mereka, tetapi belum menggauli mereka. Sedangkan Maria Al-Qibtiyah bukanlah istri yang merdeka dan dinikahi dengan akad. Akan tetapi Nabi SAW menggaulinya karena kepemilikan budak. Kemudian melahirkan Ibrahim dan meninggal pada tahun 15 atau 16 Hijriah. Nabi SAW menikah dengan jumlah ini sebagaimana adat poligami yang berlaku di Arab dan lainnya. Sedangkan ayat yang membatasi jumlah istri dalam berpoligami baru turun setelah beliau menikahi mereka semua. Allah melarang beliau untuk menambah jumlah istri dan memerintahkan untuk menjaga mereka semua, karena semua istrinya memilihnya meskipun kehidupan sederhana dan zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak halal bagimu wahai Muhammad SAW menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang menikah salah satu dari istri-istri beliau sepeninggalnya Rasulullah. Allah berfirman, "Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah SAW dan tidak boleh pula menyakiti istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi SAW wafat. Oleh karenanya beliau tidak menceraikan seorang pun dari mereka hingga kelak menjadi istri-istri beliau di surga Allah nanti." Beliau SAW menikahi mereka lantaran bukan karena syahwat. Dengan seenak-enaknya Nabi menikahi mereka, akan tetapi beliau menikahi mereka karena rasa kemanusiaan yang sangat panjang penjelasannya. Jika karena syahwat, tentu beliau memilih yang perawan, akan tetapi mereka semua adalah janda kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jika karena syahwat, tentu beliau tidak menolak banyak perempuan yang memberikan dirinya mereka untuk dinikahi tanpa imbalan sedikit pun. Beliau menikahi masing-masing istri tersebut dengan izin dari Rabb-nya. Diriwayatkan, "Tidaklah aku menikahi seorang pun dari istri-istriku, dan tidaklah aku menikahkan seorang dari putri-putriku kecuali dengan wahyu yang datang di bawah Jibril kepadaku dari Rabbku Azza wa Jalla." Tidaklah hal itu menjadi celak atau perkataannya. "Hal yang paling aku cintai," kata Nabi SAW, "dari dunia kalian adalah wewangian dan perempuan. Sedangkan aku jadikan kesenangan mataku pada sholat." Ini adalah cinta kasih sayang yang banyak diwasiatkan kepada istri-istrinya hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita bersama baginda Rasulullah SAW beserta istri-istri beliau ummahatul mu'minin. Semoga Allah meridai kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab.